WNI yang studi atau bekerja di luar negeri pasti memerlukan dokumen-dokumen yang dilegalisasi untuk digunakan di negara tujuan mereka. Sesuai dengan judulnya, Contekan Hukum, video ini akan membahas dengan lengkap mengenai legalisasi aposti khusus untuk praktisi hukum. Akan dibahas apa pengertian legalisasi aposti, dokumen apa yang perlu dan tidak perlu diaposti, bagaimana prosesnya, dan juga akan dijelaskan apa peran notaris dalam mensertifikasi dokumen-dokumen tertentu sebelum akhirnya akan diaposti. Karena ada banyak aspek yang akan dibahas, maka seri ini akan dibagi dalam 4 video. Kita mulai ya. Dasar hukum legalisasi aposti atau juga kita sebut aposti saja. Ada 3, yaitu Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang pengesahan Konvensi Aposti, kemudian ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022, juga ada Keputusan Menteri Hukum dan HAM mengenai daftar jenis dokumen yang dilayani untuk aposti. Singkatnya, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Aposti, sehingga Indonesia wajib menerapkan legalisasi aposti untuk dokumen-dokumen publik yang akan digunakan antar negara peserta konvensi. Untuk negara-negara non-peserta konvensi, maka harus memperhatikan ketentuan di negara tujuan, yaitu apakah negara tersebut mensyaratkan legalisasi atau autentifikasi tertentu atau tidak mengharuskan adanya legalisasi dalam bentuk apapun. Sebelum kita membahas pengertian aposti, kita perlu jelas dulu apa pengertian legalisasi. Legalisasi diatur dalam beberapa peraturan, antara lain dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di pasal 15. Pasal ini mengatur bahwa salah satu kewenangan notaris adalah mengesahkan tanda tangan dan menentukan kepastian tanggal surat di bawah tangan. Dalam penjelasan pasal ini, dijelaskan bahwa ketentuan ini adalah mengenai legalisasi surat di bawah tangan yang dibuat oleh orang perorangan atau oleh para pihak di atas kertas bermeterai dengan jalan pendaftaran dalam satu buku khusus yang dilakukan oleh notaris. Sebagai catatan untuk notaris, ketentuan ini mewajibkan 2 hal, yaitu bahwa yang pertama, penanda tangan atau pembubuh cap jempol di atas kertas bermeterai itu atau surat di bawah tangan itu harus dikenal atau diperkenalkan kepada notaris. Yang kedua, penandatanganannya surat tersebut harus dilakukan di hadapan notaris. Kemudian menurut Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 yang telah mencabut Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09 Tahun 2006 mengatur pada butir D poin 77 tentang legalisasi dokumen. Intinya legalisasi dokumen adalah layanan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat dan atau pengesahan stempel resmi dilakukan dengan cara verifikasi dengan spesimen. Kemudian di poin 78, isi dokumen yang dilegalisasi bukan merupakan tanggung jawab dari instansi yang melakukan legalisasi. Kemudian menurut Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2019 juga diatur mengenai pelayanan legalisasi yang artinya adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat, stiker, dan atau stempel resmi dengan jalan melakukan verifikasi dengan spesimen. Lebih lanjut, di pasal 4 peraturan ini diatur bahwa legalisasi ini dilakukan untuk dokumen yang diterbitkan di wilayah RI dan akan digunakan di luar wilayah RI, atau dokumen yang diterbitkan di luar wilayah RI atau diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah RI dan akan digunakan di dalam wilayah RI. Yang ketiga adalah terhadap dokumen yang diterbitkan oleh perwakilan negara asing yang berkedudukan di wilayah RI, yang nantinya dokumen ini akan digunakan di luar wilayah RI. Dikutip dari Aposti Handbook, proses legalisasi yang selama ini kita kenal kurang lebih seperti skema ini. Jadi legalisasi konvensional yang kita kenal kurang lebih prosesnya adalah yang pertama, autentifikasi dokumen tersebut oleh notary public di negara setempat. Kemudian autentifikasi oleh Kementerian Hukum negara setempat. Selanjutnya oleh Kementerian Luar Negeri negara setempat. Dan terakhir autentifikasi oleh perwakilan RI di negara tersebut.
Setelah aposti, prosesnya menjadi hanya satu langkah, yaitu kurang lebih seperti ini. Lalu apa pengertian legalisasi aposti itu sendiri? Peraturan Menkumham nomor 6 tahun 2022 mengatur bahwa aposti adalah serangkaian tindakan yang diperlukan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat, pengesahan cap dan atau segel resmi dalam dokumen yang dimohonkan untuk aposti. Aposti ini bertujuan yang pertama adalah menyederhanakan atau menghapuskan keharusan legalisasi dokumen di antar negara peserta konvensi aposti dengan menerbitkan single document, yaitu sertifikat aposti yang diterbitkan oleh competent authority yang ditunjuk oleh masing-masing negara peserta, yang pada gilirannya sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan ease of doing business, terutama di Indonesia. Ya, harapannya adalah aposti ini membuat bisnis menjadi easy, ya. Semoga. Lalu, dokumen apa saja yang perlu diaposti? Dokumen yang diaposti adalah dokumen publik yang diterbitkan atau ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dibubuhi cap dan atau segel resmi pada dokumen tersebut yang diterbitkan di wilayah Indonesia dan akan digunakan di wilayah negara lain peserta konvensi. Lalu, siapa ya yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang ini? Peraturan Menkumham mengatur bahwa pejabat yang berwenang adalah orang yang memiliki kedudukan, jabatan, atau posisi di kantor pemerintahan, lembaga pemerintah, instansi, termasuk juga pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah. Dari pengertian ini berarti notaris juga termasuk di dalamnya. Lebih lanjut dalam pasal 2 Peraturan Menkumham ini ditetapkan bahwa dokumen yang termasuk untuk diaposti adalah dokumen administratif dan dokumen yang dikeluarkan oleh notaris. Dokumen selengkapnya seperti yang ditampilkan di layar. Pada keputusan Menkumham ini, pada butir 4, ditetapkan bahwa dokumen yang tidak termasuk dalam 67 dokumen dari keputusan ini, maka dilakukan legalisasi konvensional. Kesimpulannya, Indonesia memberlakukan dua macam autentifikasi, yaitu yang pertama dengan aposti, yang kedua tetap menggunakan legalisasi konvensional. Takeaways buat kita, yang pertama, aposti adalah tindakan untuk mengesahkan tanda tangan pejabat, pengesahan cap dan segel resmi di dalam dokumen yang dimohonkan untuk aposti berdasarkan verifikasi. Ruang lingkup aposti adalah untuk dokumen publik. Termasuk dalam dokumen publik adalah dokumen yang dikeluarkan oleh notaris. Daftar dokumen selengkapnya yang dilayani untuk aposti adalah sebagaimana diatur dalam keputusan Menkumham ini. Semoga video ini membuat kita semua jadi praktisi hukum yang makin pro dan lebih berguna bagi nusa dan bangsa. Ada masukan atau koreksi? Silakan ditulis di komen ya. Hit like, subscribe, dan notifikasi untuk mendapatkan video-video contekan hukum yang pro selanjutnya. Never stop learning, be a pro.